Nih ada berita guys, katanya ICW laporkan dugaan korupsi sertifikasi halal di BGN ke KPK, potensi kerugian negara mencapai 45,5 miliar rupiah. Wow. Ini, ICW ini menemukan 4 dugaan masalah, yakni tidak adanya dasar hukum pengadaan oleh BGN, dugaan pemecahan paket proyek untuk menghindari tender dan tanggung jawab tertentu, dugaan praktik pinjam bendera oleh PT BKI, serta dugaan markup biaya sertifikasi halal. Lebih lanjut lagi, ICW menilai biaya real sertifikasi harusnya lebih rendah, sehingga terdapat selisih hingga puluhan miliar rupiah atas temuan tersebut. ICW menduga adanya tindakan pidana korupsi dan meminta KPK segera melakukan penyelidikan. Kan? Mudah-mudahan nanti proses hukumnya berjalan dengan adil, jujur, dan transparan supaya kita bersama-sama mengetahui bagaimana hasilnya. Oke? Sudah baca berita artikel ini? Dapur MBG masuk lapas dan rutan. Narapidana dipekerjakan dan akan mendapatkan gaji melalui seleksi ketat. Gila kan ya aturan di negara kita mah. Guru-guru honorer dilarang mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2027. Sedangkan para napi dipekerjakan di dapur MBG dan mendapatkan gaji. Aduh. Terus siswanya dari mana Pak? Atau nanti hanya data fiktif doang? Para pejabat di Indonesia itu sekarang pada sibuk ngurusin dapur MBG dan MBG. Karena apa? Karena mendapatkan keuntungan yang fantastis. Miliaran rupiah. Ya kan? Seolah-olah negara kita ini sedang krisis kelaparan gitu ya. Salam akal sehat. Tadi pagi aku habis lihat berita ini. BGN ungkap penyebab keracunan 162 pelajar di Anambas tercemar boraks dan bakteri. 162 pelajar, bayangin. Dan terus aku cari juga banyak video yang orang-orang itu tuh pada berobat gitu loh ke IGD karena keracunan MBG-nya itu. Bahkan aku lihat di sosmed lain juga terus langsung bahas ini karena keracunan boraks dan bakteri E. coli. Nah, kok bisa gitu kan? Terus kan diuji tuh makanannya tuh. Katanya hasil tes Dinkes atau rapid test dari sisa makan yang di sekolah itu mengandung positif boraks yang kadarnya tuh 100 sampai 5.000 mg per liter. Ditemukan pada telur sambal kecap, tempe goreng, dan tumis sayur. Nah, kita bahas nih. Boleh nggak sih boraks itu tuh ada di dalam makanan? Nah, boraks itu senyawa kimia yang memang dibuat untuk pembuatan deterjen, antiseptik. Nah, istilahnya itu tuh yang buat bersih-bersih ataupun pengawet, tapi yang sengaja, tapi yang memang tidak boleh kita konsumsi gitu loh. Karena kalau sampai makanan itu tuh mengandung boraks, itu tuh pasti ditambahkan secara ilegal. Secara sengaja itu makanan ditambahin itu boraks gitu loh. Karena nggak ada bahan makanan apapun yang akan secara alamiah terbentuk boraks. Jadi kan misalnya masakan ini dicampur ini, dimasak, kemudian membentuk suatu nyawa gitu loh. Itu tuh bisa, tapi kalau boraks nggak bisa. Nggak ada proses alamiah yang menjadikan itu tuh boraks. Paham kan maksud aku? Jadi memang boraks itu kok bisa ada di makanan, itu pasti ditambah secara ilegal karena itu memang bukan buat makanan. Nah, keuntungannya kalau misalnya suatu makanan diberi boraks itu tuh apa? Membuat makanan lebih kenyal. Seperti kalau misalnya bakso gitu ya. Nah, kalau bakso misalnya ditambahin boraks itu akan membuat kayak kenyal gitu loh baksonya, enggak yang terlalu padat karena kan kadang kalau terlalu banyak tepung itu kan padat ya. Jadi biar untuk menguntungkan produsen, jadilah ditambahlah boraks biar baksonya tuh kenyal, dikira tuh banyak daging padahal itu pengawet. Dan juga kalau misalnya makanan diberi boraks itu tuh akan expire-nya akan lebih panjang karena dia nggak gampang basi. Tapi sekali lagi ini ilegal, nggak boleh dimasukkan dalam makanan. Nah, terus yang ditemukan selanjutnya adalah bakteri E. coli di telur, di air dapur, sisa makanan, dan yang tertinggi pada telur sambal kecap. Terus ada bakteri juga B. cereus, ada di nasi putih sedikit di atas batas aman ya. Intinya tuh
ditemukan bakteri yang seharusnya tidak ada gitu loh. Bakteri E. coli ini tuh harusnya ada nggak sih di makanan? Memang ini bakteri yang sebenarnya tuh merajalela gitu loh di makanan-makanan ataupun alat makanan kalau biasanya kita makan. Tapi memang anjurannya tuh seharusnya tidak ditemukan. Nah, kok bisa sih makanan itu tuh mengandung bakteri E. coli yang mungkin terlalu banyak jumlahnya? Satu, mungkin pencuciannya tidak bersih, tidak menggunakan air mengalir. Karena aku tuh pernah loh lihat tayangan di dapur mana gitu tuh nyuci perkakas bekas BGN itu tuh di kolam. Kayak misalnya kalian makan di tenda-tenda pinggir jalan kaki lima itu kan cuma di dalam ember, terus ya udah disabunin, dibilas, terus dipakai lagi gitu loh, bukan air yang mengalir. Nah, sekelas dapur SPPG, aku pernah lihat videonya yang nyuci itu kayak di kolam besar terus udah kayak cuman dibilas gitu kan, itu kan bukan air yang mengalir. Nah, sisa kotoran makanannya ada di situ semua dan bisa jadi bakterinya berkumpul di situ. Makanannya pun juga kurang matang gitu ya, kurang matang, jadi yang memang awalnya itu bakteri sudah ada dan bisa mati kalau dimasak dengan betul, itu tuh masaknya salah, jadi bakterinya masih ada. Atau mungkin ada perkakas-perkakas lain yang tidak bersih atau bahan-bahan lain pada saat memasak itu campurannya juga tidak bersih, tidak matang, sehingga membuat telurnya tadi itu nggak matang atau mengandung E. coli. Dan terlebih mungkin tangan yang memasak tidak bersih, tidak mencuci tangan dulu sebelum mengolah dan segala macam. Pokoknya udahlah langsung sajikan, ya mungkin aja bisa, karena tangan kita itu tuh sumber bakteri segala sesuatu, karena kita mungkin memegang yang mungkin kita nggak sadar padahal itu tuh kotor. Nah, kemudian kan ini rinciannya 162 orang, ada 121 orang yang masuk ke RSUD dan 41 ke puskesmas. Dan ya memang pada keracunan mual, muntah, diare gitu loh. Gejalanya kalau keracunan makanan tuh apa? Memang bervariasi ya, terkadang pasien bisa merasakan satu dari kelima ini atau misalnya lebih atau multiple juga bisa, tapi yang jelas pasti perutnya mules, ada diare, terus ada demam, ada mual, muntah, dan badannya lemes. Ya gimana, tubuh tuh pinter, dia itu akan melawan segala sesuatu yang seharusnya tuh nggak ada di tubuh kita. Lah kalau misalnya di tubuh kita ada pengawet kayak boraks atau ada bakteri E. coli yang jumlahnya terlalu banyak, tubuh kita nggak mau nerima, ya nggak mau akan dibuang oleh tubuh seperti diare dan muntah. Tubuh tuh reaksinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mengalami ini semua dan kalian sudah nggak bisa ngobatin sendiri, ya cepet-cepet cari bantuan ke rumah sakit atau puskesmas terdekat biar nggak dehidrasi ataupun tidak ada komplikasi lanjut yang mungkin akan lebih susah untuk ditangani. Kepala BGN mengatakan Gen Z sangat puas dengan program MBG. Alhamdulillah nih saya mendapat dukungan Gen Z yang luar biasa. Ada keluar angka kepuasan terkait dengan makan bergizi yang sampai 79%. Ternyata yang menyampaikan yang paling puas justru Gen Z. Angka 79% yang disebut Pak Dadan perlu kita luruskan. Berdasarkan data Survei Nasional Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap program MBG tercatat bukan 79%. Namun satu data dari survei yang sama luput disebutkan. 61,7% responden menyatakan kurang atau tidak percaya sama sekali bahwa pelaksanaan program MBG bersih dari praktik korupsi. Hanya 33,8% yang menyatakan percaya. Jadi menurut kalian, apakah survei ini cukup merepresentasikan seluruh Indonesia?